anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Pasti lebih semangat dari hari kemarin ya. Ketemu lagi bersama Ibu Arum dan anak-anak. Hari ini kita akan mulai belajar lagi bersama-sama ya. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Coba anak-anak ambil sikap doa yang baik. Mari kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Engkau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan supaya Engkau menerangi akal budi kami agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari hari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya. Oke, anak-anak, kita sudah berdoa bersama-sama ya. Ibu Arum ingatkan lagi, meskipun kita belajar online, belajar dari rumah, tapi kita harus tetap semangat untuk belajar. Kenapa? Ketika kita memiliki semangat, pasti kita akan memiliki kemauan untuk belajar dan apa yang kita pelajari bisa kita terima dengan lebih maksimal lagi. Ya, coba anak-anak, apakah sudah mandi semuanya? Ya, Ibu Arum yakin pasti semuanya sudah rapi, sudah siap untuk belajar. Sekarang anak-anak boleh siapkan buku dan alat tulisnya dan nanti coba dicek di Google Classroom kalian masing-masing. Ibu Arum dan Ibu Aida sudah kirim tugas di Google Classroom kalian, oke? Nah, kita masih ada di tema yang ketiga tentang peduli terhadap makhluk hidup dengan subtema yang kedua tentang keberagaman makhluk hidup di lingkunganku. Jadi kita akan membahas tentang makhluk hidup. Kemudian hari ini kita khusus nih untuk belajar bahasa Indonesia. Ya, kita akan belajar cara membuat pertanyaan berdasarkan gambar. Kemudian yang kedua, kita akan belajar untuk menuliskan hasil wawancara sederhana. Dan yang ketiga, kita akan belajar untuk membuat pertanyaan wawancara yang baik itu seperti apa. Dan yang keempat, kita juga akan belajar untuk mencatat hasil wawancara dalam bentuk laporan. Ya, mari kita lihat bersama-sama apa sih yang dimaksud dengan wawancara. Pada wawancara terdapat narasumber dan pewawancara. Ya, apa itu narasumber? Nah, narasumber adalah orang yang bertugas untuk memberikan informasi yang dibutuhkan. Ya, jadi narasumber. Namanya aja sumber. Jadi sumber informasi. Jadi orang ini akan memberikan sumber informasi yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua adalah pewawancara. Nah, pewawancara ini adalah orang yang bertugas untuk menggali informasi dari narasumber. Jadi orang yang memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, yang menggali informasi gitu ya. Kemudian yang ketiga, kita dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, berapa ya, dan banyak lagi macamnya. Ya, kalau anak-anak masih ingat 5W1H ya. Nah, di satu sisi kita juga harus menggunakan bahasa yang santun. Nah, kenapa kita harus menggunakan bahasa yang santun? Karena kita harus melihat. Jadi jangan sampai bahasa kita atau kata-kata kita dapat melukai atau menyindir lawan bicara kita, gitu ya. Kemudian yang kelima, ketika membuat pertanyaan juga dapat menggunakan kata tanya dengan imbuhan kah. Contohnya, apakah, siapakah, kapankah,
di manakah, bagaimanakah, dan masih banyak lagi. Oke? Nah, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat daftar pertanyaan berdasarkan gambar. Ibu Arum punya gambar yang pertama. Nah, ini adalah gambar dari bunga bangkai, ya. Kemudian gambar yang kedua, ini adalah gambar burung cendrawasih. Dan yang ketiga, ini adalah gambar dari pohon cendana. Jadi anak-anak, dari ketiga gambar ini kalian bisa lihat ya. Ketiga gambar ini adalah tumbuhan dan hewan yang sangat langka atau banyak sekali diburu oleh orang-orang ya. Nah, dari sini kita akan mencoba untuk membuat pertanyaan ya. Contohnya, di manakah bunga bangkai dapat ditemukan? Nah, di manakah burung cendrawasih bertahan hidup? Nah, begitu ya. Kemudian, mari kita lihat selanjutnya. Kita akan mencoba untuk melakukan tanya jawab dengan teman. Contohnya di sini. Apakah kamu mempunyai hewan peliharaan? Kalau bertanya, kalian bisa menggunakan kata apa dengan imbuhan kah di belakangnya, ya. Kemudian dijawab dengan iya, aku mempunyai hewan peliharaan, yaitu kelinci. Nah, kemudian anak perempuan ini melemparkan pertanyaan lagi. Di manakah kamu membeli kelinci? Kemudian yang laki-laki menjawab, aku membeli kelinci di pasar hewan. Nah, coba anak-anak amati ya, dari dua pertanyaan ini menggunakan kata tanya apakah dan di manakah ya. Coba kita lihat lagi. Ketika anak-anak sudah melakukan wawancara, maka anak-anak perlu mencatat kegiatan tanya jawab atau wawancara kalian ya. Kita perlu mencatatnya agar anak-anak tidak lupa. Coba nanti kita coba ya bersama-sama untuk wawancara ke teman kita masing-masing. Mulai dari namanya siapa, hasil tanya jawabnya apa, gitu ya. Nah, kemudian Ibu Arum akan memberitahu kamu bagaimana caranya membuat pertanyaan wawancara yang baik ya. Tentunya anak-anak harus memperhatikan kesantunan bahasa, penulisan ejaan, kesesuaian dengan topik, dan kejelasan pertanyaan. Jadi semuanya harus dirangkai terlebih dahulu sebelum kita melakukan wawancara. Oke. Nah, contohnya di sini ada gambar harimau Sumatera dan ada gambar penyu hijau. Di sini Ibu Arum akan mencoba untuk memberikan contoh bagaimana pertanyaan wawancara ya. Yang pertama, apakah yang menjadi makanan harimau? Hayo, kira-kira harimau makan apa? Apakah makan rumput? Oh, tidak. Harimau makan daging. Kemudian yang kedua, di manakah habitat atau tempat tinggal harimau? Nah, tentunya harimau ini tinggalnya di hutan atau habitatnya ada di hutan. Oke, anak-anak sampai sini bisa mengerti ya? Bisa mengikuti ya. Oke, kita akan melanjutkan lagi. Oke, selanjutnya adalah mencatat hasil wawancara dalam bentuk laporan ya. Mari kita lihat apa saja sih isi dari laporan wawancara. Yang pertama, laporan wawancara harus ada latar belakang ya. Latar belakang kenapa kok kamu memilih topik wawancara. Kemudian Tujuannya apa sih kamu melakukan wawancara? Dan yang ketiga ada topik wawancara. Silakan langsung dituliskan topik wawancaranya tentang apa. Kemudian yang keempat, narasumber, namanya siapa. Jadi anak-anak mewawancarai siapa, nanti bisa dituliskan. Kemudian pewawancara. Nah, pewawancara adalah nama kalian masing-masing yang melakukan wawancara. Kemudian yang keenam, harus ada waktu dan tempat kejadian.
Jadi dilihat waktunya kapan, hari apa, tanggal berapa, jam berapa, kalian wawancaranya di mana. Kalau misalnya anak-anak wawancara secara online atau video call, ditulis saja wawancara dilakukan secara online melalui video call. Bisa seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, anak-anak harus menuliskan wawancara. Dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah anak-anak buat, hasilnya apa? Contohnya, oh, Putri memiliki hewan peliharaan anjing. Setiap hari dia memberi makan bakso. Contohnya seperti itu ya, hasil wawancaranya silakan dituliskan. Kemudian yang kedelapan adalah kesimpulan. Jadi dari hasil wawancara yang sudah kamu lakukan, langsung ditulis kesimpulannya secara singkat saja. Tidak perlu terlalu panjang ya. Sampai sini anak-anak bisa mengerti ya. Nanti jika ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Ibu Arum atau Ibu Aida. Nah, anak-anak, hari ini kita sudah belajar nih ya tentang cara membuat daftar pertanyaan wawancara dan mengolah hasil wawancara dalam bentuk laporan wawancara. Jadi nanti kita akan praktek bersama-sama, oke? Oke anak-anak, gimana perasaan kalian hari ini? Apakah anak-anak bisa mengerti? Ya, jika nanti ada pertanyaan bisa langsung tanya ke Bu Arum atau Bu Aida. Bisa juga nanti tanya melalui WhatsApp ya. Nah, sampai sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya. Oke? Dadah.